ada kasus itu di luar nalar. Aku kirim nasi 5 nampan kalau nggak salah 5 nama, banyak lagi kasihan. Katanya basi. Bisnis kuliner mempunyai potensi yang sangat menjanjikan. Pasang surut bisnis ini membutuhkan keteguhan dan kreativitas pemiliknya untuk selalu menciptakan inovasi. Kebutuhan dasar manusia yaitu makan menjadi salah satu faktor utama bisnis ini bisa bertahan. Hal itulah yang akhirnya ditekuni oleh seorang pemilik kedai Arabian Food di Samarinda. Memiliki darah keturunan Arab, membuat Syarifah Maryam Fitriana atau yang biasa disapa Umi Maryam mencoba peruntungannya di bisnis kuliner. Mulai bisnisnya ini khusus untuk Arabian Food Umi Maryam ini sejak 2018 itu awalnya pas Ramadan. Sebelum memantapkan diri menjual masakan Arab, Umi Maryam juga pernah mengelola sebuah kafe bersama dengan saudaranya sejak tahun 2015. Namun melihat peluang masakan Arab yang saat itu belum terlalu populer di Samarinda, Umi pun akhirnya memberanikan diri menjual hasil masakannya. Bahkan pandemi COVID-19 yang melumpuhkan perekonomian masyarakat tidak membuat Umi Maryam jatuh. Hanya dengan bermodalkan 1 kilogram beras basmati yang ia beli dari pedagang asal India, nasi biryani olahannya ternyata mendapat tempat di hati masyarakat. Dulu tuh masih 1 kilonya 130.000. Aku beli di salah satu toko India di Samarinda. Belum tahu di mana jualnya. Pas udah browsing di Google, ketemu agennya, alhamdulillah. Seneng banget. Kalau seperti ada aja, kalau kan banyak toko-toko yang sudah jualan yang kayak gini, yang seperti saya bisniskan. Tapi ada juga bahan baku yang nggak ada di sini. Kayak lemon aswad itu nggak ada, salam India nggak ada. Nah kalau yang lain-lain kapulaga juga, kapulaga India. Kalau kapulaga Jawa kan banyak di sini, beda rasanya, baunya, aromanya beda dengan kapulaga India. Sempat bergabung dalam organisasi wanita di Kalimantan Timur, membuat Umi Maryam kenyang dengan pengalaman. Beragam pelatihan tentang wirausaha pun dijalaninya demi memperluas relasi. Tidak heran, saat ini nasi biryani buatannya bahkan diburu pelanggan setianya dari Kalimantan Timur bahkan sampai ke kota Makassar. Saat ini, kedai masakan Arab miliknya sudah menjual beragam aneka makanan khas Timur Tengah, seperti nasi biryani, nasi mandi, kapsah, sambosa, dan masih banyak lagi. Ia pun tak segan berbagi keterampilan memasaknya dengan membuka kursus masak bagi yang tertarik. Bikin dong Mi, kursus aku mau belajar bikin nasi mandi katanya. Dia sudah biasa bikin nasi samin. Kan beda katanya. Bilang sama aja, aku bilangin. Enggak, kursus. Nular nanti dari mulut ke mulut, dia ngasih tahu sepupunya, iparnya, temennya. Akhirnya dia yang mulai itu. Akhirnya datang dari Sangatta, dari Bontang, dari yang paling jauh di Kalimantan Timur. Ini dari Berau. Itu kursus. Umi tarif nggak? Ada. Cuman murah, harga beras aja, harga beras sekilo 1 paket. Beli nanti habis masak tuh dia ambil sendiri itu hasil anunya. Jadi memang bahan. Aku bilang beli ini bahannya 1 kilo per paket kayak tadi itu kan 1 paket. Nih kita masak rame-rame. Saya bilang nanti itu kok kembaliin lagi itu barang-barang yang sudah mateng itu bawa pulang. Aku bilang aku jual ilmu, enggak jual ilmu, jual bahan baku. Orang Chinese itu nggak tahu namanya asli Cina tuh, nginapnya di hotel Aston, di Swiss Bell, itu langganan itu. Kalau dia datang ke Samarinda, bukan orang India, kalau India itu kan enggak kita, ini sudah makanannya ya. Nah kalau orang Chinese kan bukan makanannya, dia makanannya kan bubur. Ini dia suka, saya tuh perhatiin setiap orang yang belanja sama saya perhatiin namanya, alamatnya. Kenapa? Itu teknik pemasaran. Jadi kalau mereka sukanya nggak pakai kismis, aku ingat terus, oh nggak suka pakai kismis, nggak suka pakai bawang, oh ingat ini. Jadi kalau dia order lagi tanpa dia beritahu, udah nggak pakai yang dia suka acar yang banyak, tahu udah. Jadi teknik pemasaran itu ingatlah sama konsumenmu apa kesukaannya. Kalau nasi ke Bogor pernah, orang Bogor terus ke Bandung,
ke Manado, Makassar, ya. Itu pesan mereka sampai Surabaya. Mereka bawa ya. Ada juga saya dibawa sih, bawa sendiri, nggak kirim pakai ini, pakai ekspedisi enggak. Tak pelit berbagi ilmu, Umi Maryam percaya setiap ilmu yang ia berikan kepada peserta kursusnya akan menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi orang tersebut. Ia bahkan tak pernah merasa tersaingi dengan anak didiknya yang akhirnya juga berjualan masakan serupa dan malah berbagi tips untuk berbisnis kuliner. Nah, kalau buat pebisnis pemula tuh tentukan apa yang mau kau bikin. Jangan gara-gara ada yang lagi booming kau ngikut-ngikut. Tapi nanti kau tidak fokus. Semua pekerjaan kalau kita fokuskan pasti kelihatan hasilnya. Itu aja. Bisnis kuliner bisa dibilang tidak lekang oleh waktu. Bayangkan, setiap detiknya ada saja orang yang ingin makan makanan favoritnya. Salah satunya, nasi biryani ini. Di masa pandemi pun, bisnis kuliner tetap bertahan dengan kecanggihan teknologi. Ria Mitasari, RRI Samarinda untuk UMKM Bangkit.